ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita insyaallah akan membahas suatu tema yang tentu memiliki kepentingan di kehidupan kita. Terlebih masing-masing dari kita memiliki hajat, keinginan, hasrat, ambisi, baik tentang dunia maupun akhirat. Tema kita kali ini adalah istikharah, membahas masalah istikharah. Yang semoga pembahasan ini bukan hanya teori semata, melainkan membuahkan warisan amal saleh, yaitu agar kita beristikharah kepada Allah dalam perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara yang dianjurkan. Al-istikharah merupakan masdar dari istakhara yastakhiru, yang menunjukkan adanya kecondongan, atau kalau secara bahasa istikharah itu adalah antas ala khairul amrayni lak, engkau meminta yang terbaik dari dua perkara untukmu. Ada dua perkara atau beberapa perkara, baik iya atau tidak, hal ini atau hal itu, engkau meminta pilihan kepada Allah Azza wa Jalla, mana yang lebih afdol dari dua perkara itu untuk dunia dan akhirat kita, yaitu yang diistilahkan oleh sebagian ulama di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu talabu khairil amrayni liman ihtaja ila ahadihima, meminta yang terbaik dari dua hal bagi yang membutuhkan salah satu keduanya. Jika tidak bisa menjamak keduanya, maka hanya butuh satu, maka dia istikharah, meminta yang afdal, yang terbaik dari keduanya. Dan dikatakan oleh para ulama dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah, salatul istikharah itu hiya an yusalliyal mar'u rak'atayn min ghairil fariidati fi ayyi waqtin min al-laili aw an-nahari yaqra'u fihima bima syaa ba'da al-Fatihah. Salat istikharah seperti apa? Seseorang salat 2 rakaat yang non fardu, itu 2 rakaat sunnah. Ya, sunnah di sini baik sunnah mutlak atau sunnah mutlaqah atau sunnah muqayyadah. Bismillah. Sunnah mutlaqah itu yaitu pengen sholat aja, istikharah.
Sunnah muqayyadah itu sunnah yang terikat dengan tempat ataupun waktu, maka boleh menjadi salat istikharah. Sunnah yang terikat dengan tempat atau waktu. Sunnah yang terikat dengan tempat. Soal sunnah yang terikat dengan tempat, contoh salat tahiyatul masjid, itu bisa menjadi salat istikharah. Sunnah yang dikaitkan dengan waktu, misalnya salat malam atau salat syuruk atau salat duha dan semisalnya. Sunnah yang dikaitkan dengan momentum, yaitu salat sunnah qabliyah, zuhur, ba'diyah zuhur dan semisalnya, sunnah rawatib. Maka dia bisa untuk salat istikharah selama itu bukan salat fardu, maka bisa diformatkan menjadi salat istikharah 2 rakaat. Adapun salat subuh, ia tidak bisa menjadi diniatkan salat istikharah, tidak bisa. Tapi jadi segala sunnah, baik sunnah mutlaqah atau sunnah muqayyadah. Jadi salat sunnah terbagi menjadi 2. Salat sunnah mutlaqah dan salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah mutlaqah itu salat sunnah yang tanpa ada sebab tempat, waktu ataupun momentum. Itu salat sunnah mutlaqah. Yang mana yang Nabi SAW memberikan larangan atau adanya waktu-waktu terlarangnya salat, itu maksudnya adalah salat sunnah mutlaqah ini. Ya, taib. Ada juga yang kedua apa? Salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah yang muqayyadah ini salat sunnah yang terikat dengan entah dengan waktu, entah dengan tempat, entah dengan kesempatan atau momentum. Dengan waktu contohnya yaitu salat syuruk, salat malam, salat duha, salat agrahana, baik bulan atau matahari, itu semua berkaitan dengan waktu, atau salat gerhana ini berkaitan dengan momentum, afwan. Taib. Kemudian salat sunnah yang berkaitan dengan tempat. Seperti salat apa? Tahiyatul masjid contohnya. Yang tercaya salat tahiyatul masjid. Salat yang berkaitan dengan momentum, apa contohnya? Ya, fadhal. Apa tadi? Gerhana, salat gerhana. Salat apa yang termasuk sunnah? Salat jenazah bisa enggak jadi salat istikharah? Ada gitu orang selagi salat jenazah istikharah. Berapa rakaat salat jenazah? Enggak ada 2 rakaat, jadi enggak bisa. Enggak masuk, salat jenazah enggak masuk ya. Ini beda lagi. Ya, salat jenazah itu ada hukum khususnya, ada tempat khususnya. Enggak masuk di sini. Apalagi salat yang berkaitan dengan momentum. Fadl, apa? Nabi SAW kalau habis safar, sebelum beliau ke rumahnya, beliau sempatkan dulu dia masjid terdekat rumahnya dan salat 2 rakaat di situ, salat setelah safar. Pernah dengar ini? Ini salat yang berkaitan dengan momentum. Ini hafalkan ikhwan, hafalkan jemaah, hafalkan. Ya, hafalkan. Jadi salat ya penunaian salat. Salat secara penunaian ada 2 macam. Secara hukum penunaiannya ada 2 macam. Imma wajib, imma sunnah, ya. Salat wajib kita tahu dah itu. 5 waktu kita. Salat sunnah terbagi menjadi 2 macam. Salat sunnah mutlak, salat sunnah bebas tanpa niatan ikatan khusus dengan waktu, tempat, momentum, enggak ada. Ini pengen aja, udah kelas. Pengen aja salat. Pengen salat aja. Ini salat sunnah mutlaqah namanya. Misal antum lagi di masjid. Ya, lagi di masjid. Habis apa? Habis subuh antum menunggu waktu syuruk. Menunggu waktu syuruk ba'da subuh. Antum baca Quran, ya. Sebelum waktu syuruk tiba-tiba antum kepengen aja gitu salat. Kepengen aja salat tanpa ada niatan khusus. Maka ini namanya salat apa? Salat mutlak namanya. Salat sunnah mutlaqah. Mutlak itu kan bebas. Artinya bebas dari niatan khusus. Pengen sholat aja gitu. Apakah boleh? Cerita tadi. Fadal, jawab. Apakah boleh, ikhwan? Ayo. Jawab. Fadal. Ayo, dari semua jemaah harus ada yang bisa jawab. Anda tunggu sampai Isya. Ayo, fadal. Jawab. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu masuk waktu dilarangnya
salat. Ya. Kalau cuma kepengen salat gitu doang enggak boleh, enggak bisa. Karena itu salat bebas, salat tanpa niatan kaitan dengan apapun. Oke. Kemudian ada salat mutlaqah, itu yang dilarang di waktu-waktu terlarang. Salat sunnah muqayyadah yang terikat dengan bisa dengan waktu, bisa dengan tempat, bisa juga dengan momentum tertentu. Dengan waktu contohnya apa tadi? Salat syuruk. Ya kan? Itu waktu syuruk saja itu. Salat duha juga termasuk sama ya. Kemudian salat malam karena di waktu malam, tahajud. Terikat dengan dinisbatkan kepada waktu, ya kan? Kemudian apa lagi? Al-muhim itu salat sunnah berkaitan dengan waktu. Salat sunnah berkaitan dengan apa tadi? Tempat. Contohnya kalau ke tempat tertentu antum salat di situ. Apa? Ya, tahiyatul masjid. Yang ketiga, salat sunnah yang berkaitan dengan momentum. Bukan waktu khusus dan bukan tempat khusus, melainkan ya momentumnya aja, karena pas dengan momentum itu, yaitu apa? Di antaranya apa? Salat setelah safar. Ada lagi? Salat taubat. Iya. Salat setelah wudu. Habis momentum wudu kan? Enggak ada kaitan dengan waktu kan? Enggak ada kaitan dengan tempat. Ini hafalkan jemaah. Ya. Nah, semua salat sunnah baik mutlaq atau muqayyadah ini bisa diniatkan juga sebagai salat istikharah. Oke. Gitu. Jadi misalnya antum pengen istikharah pas qabliyah subuh. Ya, datang ke masjid, wudu sebentar, masuk ke masjid, antum niatkan 4. Salat tahiyatul masjid, salat qabliyah subuh, salat setelah wudu, dan salat istikharah. Bisa enggak? Bisa, fadhal. Iya. Begitu. Jadi salat 2 rakaat yang bukan fardu, mau itu salat mutlak atau salat muqayyadah, baik di malam hari atau di siang hari. Yaqra'u fihima bima syaa min suwari ba'dal Fatihah. Dia silahkan membaca apapun yang dia inginkan dari surat-surat setelah Al-Fatihah. Jadi bebas suratnya, bebas ayatnya. Tidak ada kriteria khusus untuk ini. Tetapi kalau memang bertepatan salat istikharah ini dengan salat sunnah yang disunnahkan membaca surat tertentu, maka tafadhal. Tapi meniatkan mengikuti sunnahnya, seperti antum salat sunnah qabliyah subuh atau ba'diyah maghrib. Dianjurkan untuk membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini sunnahnya. Di ayat lain boleh, cuman ini sunnahnya. Antum meniatkan melakukan itu 2 surat tersebut di rakaat pertama dan kedua dengan niatan apa? Niatan karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW di salat qabliyah subuh atau ba'diyah maghrib. Di sini paham enggak? Sampai sini paham ikhwan ya? Mafhum insyaallah. Ya. Tapi kalau memang dia mau pakai ayat lain, surat lain, fadhal. Tafadhal. Hanya jangan mengkhususkan ayat atau surat tertentu. Ya. Dengan menganggap bahwa saya inilah ayat atau surat yang memang khusus istikharah, tidak ada dalilnya itu. Tapi dia boleh pilih apapun yang dia inginkan. Ya. Kemudian setelah salat, thumma yahmadullaha wa yusalli alaihi nabiyahu wa yusalli ala nabiyahu. Kemudian setelah dia salat istikharah itu, dia memuji Allah dan berselawat kepada nabinya alaihi salatu wassalam, kepada Rasulullah SAW. Thumma yad'u bid-du'a alladhi rawahu al-Bukhari fi hadits Jabir. Kemudian dia berdoa dengan doa yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam hadis Jabir, yang beliau menyatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah dalam perkara-perkara seluruhnya. Maksudnya perkara-perkara seluruhnya ini ada tafsirannya, ikhwan. Apakah semua perkara sampai perkara pecicilan, sampai mau beli gorengan di warteg aja harus istikharah? Enggak. Melainkan
dalam hadis lainnya, ya dalam hadis yang sama, afwan, Nabi SAW nanti akan berkata, idza hamma ahadukum bil amri. Nih sebentar. Nabi SAW mengajarkan kepada kita istikharah dalam segala perkara kasurati minal Qur'an, sebagaimana mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran, yaitu bahwasanya istikharah ini memiliki manzilah yang sangat penting. Walaupun ya tidak sama dengan agungnya Al-Quran, tetapi istikharah ini seperti apa? Rasulullah mengajarkan para sahabat istikharah seperti mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran. Itu menunjukkan Rasulullah SAW menganggap ini istikharah sangat penting untuk individual muslim. Ya. Maka Rasulullah berkata, di antara perkara Rasulullah, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi fardhah. Jika hamma ahadukum, hamma di sini adalah keinginan. Taib, ada bahasa Arabnya arada, yuridu, menginginkan. Ada bahasa Arabnya hamma yahummu, menginginkan juga. Tapi apa bedanya iradah dengan ham? Iradah itu secara umum, keinginan secara umum, pengen sesuatu itu iradah. Ya. Antum pengen jalan itu iradah. Antum pengen beli gorengan itu iradah, keinginan. Antum pengen tidur pun itu iradah, keinginan. Antum pengen melek iradah, keinginan. Tapi kalau ham itu lebih dari sebatas keinginan. Dia keinginan plus kepikiran, gitu loh. Keinginan plus ada apa ya? Kok bahasa yang lebih bagus dari kepikiran apa, jemaah? Bahasa yang lebih bagus dari kepikiran apa? Hah? Ayo, antum dari tadi diam aja tanya ini, aduh. Gimana antum? Jawab. Ada enggak bahasa yang lebih baik dari keinginan yang membuat kepikiran? Apa itu bahasa yang lebih? Apa tadi? Ngidam. Iya juga sih, tapi ngidam kesannya kayak ada yang mau lahiran itu. Gimana ya bahasanya? Iya, bisa menuju bimbang tapi belum tentu bimbang. Al-muhim, dia suatu keinginan yang bukan sebatas selentingan keinginan, melainkan yang membuatnya terfikir, dan perkara itu perkara yang cukup besar baginya. Hasrat bisa. Ya, hasrat itu di atas keinginan bisa. Ya. Yang kadang ada kebimbangan, kadang tidak. Al-muhim dia lebih dari sebatas keinginan kecil. Kalau kita jalan cuman sesuatu yang sebenarnya enggak sampai kepikiran banget lah gitu ya. Misal lewat nih, ya. Jalan naik motor, kemudian ada pom bensin Vivo sama Pertamina. Antum kira-kira mau pilih mana? Istikharah dulu enggak? Enggak kan? Vivo Pertamina ya. Ini kalau misalnya Pertamina Pertalite 10.000, kalau Vivo 10.900. Tapi katanya lebih irit yang Vivo, gimana ya? Ntarlah ke musolanya aja. Istikharah di musola Pertamina. Enggak perlu, dia enggak perlu. Ini bakhil, orang bakhil kayak gini nih. Ya cuman gitu doang sampai enggak, ini bukan perkara yang sampai ham, bukan. Ham itu sampai kepikiran ya, teman-teman. Sampai ada pihak lain. Ya. Wah. Udah jinnya udah selesai mungkin. Ini jin apa nggak tahu. Coba ini pernah terjadi kayak gini? Belum pernah, baru kali ini. Iya. Nggak tahu ini dari Pertamina apa Vivo, nggak tahu. Ya hal seperti itu tidak perlu untuk apa? Tidak perlu untuk istikharah. Karena itu bukan sesuatu yang sampai ham, kepikiran, enggak. Ya. Mau beli gorengan misalnya. Mau beli 10 apa 5. Apakah sampai istikharah dulu? Enggak. Ya. Enggak, ya. Nah, jadi sesuatu idza hamma ahadukum
menginginkan dan sampai kepikiran. Ya ada hasratnya juga, kadang berbimbangnya juga. Maka kalau seperti itu, falyarka' raka'ataini min ghairil fardhah. Hendaknya dia salat 2 rakaat yang itu bukan salat fardu. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata. Nah, di sini habis salat, selesai salat, silakan dia memuji Allah karena namanya doa. Doa itu harusnya mukaddimahnya apa? Kita puji Allah, baik dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, atau dengan bahasa Arab, atau dengan apa yang disunnah seperti Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram misalnya, atau memuji alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin misalnya, atau pujian-pujian kepada Allah azza wajalla, atau mungkin kalimat-kalimat yang menyebutkan akan jeleknya diri kita, misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar, boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini pujian kepada Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafur. Boleh seperti itu. Terus kemudian salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau memang waktunya qasir, waktunya pendek, antum enggak sempat untuk itu, tafadhol boleh langsung ke doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bih. Ya. Baik, kira-kira hafal enggak antum? Baca aja dulu, panjang banget ya. Iya. Ini kan panjang. Kita terjemahkan dulu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, saya meminta pilihan Engkau dengan ilmu-Mu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, dan saya memohon kemampuan darimu dengan kemampuan-Mu ya Allah. Wa as'aluka min fadlika al-'azim, dan saya memohon kepada Engkau dari keutamaan Engkau yang agung ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya Engkau kuasa dan aku tidak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, Engkau tahu dan aku tidak tahu, dan saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkau adalah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Jadi kan apa yang kita inginkan dapat atau tidak itu gaib bagi kita. Belum tahu kita dapat atau tidak. Dan kalau memang kelak akan dapat, kita belum tahu dapatnya pastinya kapan. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya perkara ini dia boleh menyebut hadzal amr, atau kalau dia biasa bahasa Arab dia sebutkan apa perkaranya. Misalnya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhil mar'ah misalnya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa saya perempuan ini, atau sebut nama perempuannya, baik bagiku kalau ini masalah zawaj atau masalah pekerjaan. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amal khairun li. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa saya pekerjaan ini baik buat saya, untuk agama saya, kehidupan saya dan akhirat saya, akibatul amr yaitu akhirat saya, maka takdirkanlah dia buat saya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, atau anna hadhil mar'ah, atau anna hadzal amal syarrun li. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwasanya perkara ini atau perempuan ini atau pekerjaan ini buruk buat saya, fi dini, tentang keagamaan saya, ma'ashi kehidupan saya, wa akibati amri, dan akhirat saya, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah dia dari saya dan palingkanlah saya dari dia. Palingkanlah saya darinya dan palingkanlah dia dari saya. Waqdur li al khaira haitsu kan, dan takdirkan buat saya kebaikan bagaimanapun itu. Kemudian buatlah saya ridho terhadapnya, dan silahkan kalau memang sudah sampai sini, kalau memang dia mau pakai bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia. Maka dikatakan oleh Nabi wa yusammi hajatah, maka dia silakan menyebutkan apa hajatnya.
Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya menginginkan fulanah, atau saya menginginkan pekerjaan ini. Saya ingin safar ke sini, ya Allah. Kira-kira apakah yang terbaik? Apakah dengan fulanah atau fulanah, atau pekerjaan A atau B, atau safar atau tidak? Ya begitu. Adapun untuk urusan-urusan yang sebenarnya tidak begitu besar, misalnya antum ke mall, ke cloth center, yaitu tempat apa? pakaian. Ada banyak pilihan nih, ya. Antum nanya, ada nggak spot yang buat sholat di sini? Lu mau ngapain, Pak? Mau sholat istikharah, saya bingung mau pilih baju ini apa ini. Kira-kira gimana? Ada nggak laki-laki kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak perempuan kayak gitu? Nggak ada perempuan nggak kayak gitu. Nggak sampai istikharah, walaupun kepikiran, iya nggak pas sampai istikharah. Karena hal seperti ini tidak membutuhkan istikharah, apalagi ini murni dunia belaka gitu loh, ya. Tapi boleh untuk hal-hal duniawi boleh kita istikharah selama itu hal yang mubah. Hanya saja untuk yang seperti ini, pilihan baju lah, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak begitu besar, seperti gorengan, seperti minyak tanah. Di Indomaret misalnya ada beras mau yang 68.000 atau 58.000. Ya Allah, beda 10.000 doang. Apakah sampai istikharah? Keluar dulu, ya udah parkir, diperwitin sama tukang parkir, kemudian masuk, keluar 2.000 keluar. Istikharah dulu ke musola, ntar balik lagi kena lagi charge tukang parkir 2.000. Tuh gara-gara istikharah habis 4.000 ya mas kalian. Ya, nggak perlu istikharah di sini untuk hal yang sifatnya ada humum pada kalbu kita, ada kepikiran pada kalbu kita. Entah itu pilihan material duniawi atau hal-hal lain yang akan kembali ke akhirat kita, seperti pernikahan, pekerjaan, itu semua akan ada sisi akhiratnya kelak. Ya, baik. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal, dan juga disebutkan dalam kitab lainnya, dikatakan di sini, wa ba'duhum yastakhirul istikharata asy-syar'iyyata wa yatawaqqafu ba'daha hatta yara manaman yafhamu minhu fi'la mastakhara fihi aw tarkahu aw yarahu ghairuhu wa hadha laysa bisyai'. Sebagian dari orang, dan memang ini banyak mindset orang, dia istikharah dengan istikharah syariah, dia salat 2 rakaat, dia minta kepada Allah dengan bacaan doa tadi. Kemudian yatawaqqaf ba'daha, dan dia yatawaqqaf ba'daha, dia habis itu udah tawakuf, diam. Maksudnya diam di sini adalah udah abstain, tidak ada apa-apa, enggak ngapa-ngapain, dia enggak memilih apapun, hatta yara manaman yafhamu minhu fi'la ma istakhara fihi aw tarkahu aw yarahu ghairuhu. Sampai dia enggak ngapa-ngapain, sampai menunggu apa? Menunggu mimpi yang terpahami darinya pilihan ini atau itu, meninggalkan atau melakukan, atau mungkin ada opsi lainnya, dia menunggu mimpi, maka ini laisa bisyai', tidak benar. Jadi menunggu mimpi setelah istikharah itu keyakinan yang tidak tepat. Walaupun tidak menutup kemungkinan jawaban di mimpi, enggak menutup kemungkinan, tetapi bukan terpatok di situ. Dan anggapan bahwasanya kita tuh perlu menunggu dimimpikan dulu, itu anggapan yang tidak benar dari istikharah. Istikharah itu indikator iya atau tidaknya itu tidak lazim di mimpi. Kadang-kadang ada qarina atau indikator lain di kehidupan nyata tanpa mimpi, yaitu ketenangan kalbu atau kecondongan kalbu kepada salah satu dari pilihan. Nah, seperti itu, atau dimudahkannya ke pilihan tersebut, maka yaitu hasil dari istikharah insyaallah. Boleh jadi malah justru syaitan bisa bermain di mimpi. Bukan tidak mungkin syaitan bermain di mimpi, mentalbiskan dirinya menjadi apa misalnya. Ada seorang ustadz yang istikharah ketika mau ke Madinah, kuliah di Madinah. Maka istikharah dan setelah itu dimimpikan yaitu syaitan tentang Madinah, udah syaitannya ada apa, diseremin gitu loh. Akhirnya enggak peduli dengan mimpi itu, dia tetap ke Madinah. Akhirnya alhamdulillah sekarang jadi salah satu ustadz yang masyhur dengan sebab belajar, dengan sebab setelah Allah Azza wa Jalla kemudian belajar di Universitas Islam Madinah. Jadi tidak terpatok di mimpi. Anggapan sebagian orang itu tidak benar, walaupun tidak menutup kemungkinan
jawaban di mimpi. Kita tidak mengatakan bahwa tidak mungkin jawaban itu mimpi, bukan. Bisa jadi jawaban di mimpi, tapi menunggu mimpi atau menunggu dimimpikan sebagai jawaban ini tidak tepat. Ya, ini tidak tepat. Taib. Kemudian yang afdal ya jemaah sekalian ikhwan, perlunya kita berimtithal kepada sunnah Nabi SAW dalam istikharah. Artinya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tuturkan dari kategori dan juga lafal-lafal. Maka ucapkanlah sesuai dengan apa yang di hadis Nabi SAW dari bahasa Arab, itu lebih afdal, lebih berkah, dan lebih besar lagi kemungkinan untuk dijawab Allah dengan baik. Dan pasti Allah Ta'ala menjawab. Maka bacalah seperti yang tadi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, sampai akhir dengan bahasa Arab. Kemudian baru dia sebutkan keluh kesahnya dan kesulitannya, fadl. Ya, dan Allah Maha tahu dengan apa yang kita sembunyikan di kalbu kita. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan sirkanlah perkataanmu, sir itu artinya lirihkanlah, kecilkan perkataanmu, atau silakan besarkan, terangkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang di kalbu. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tidak mengetahui apa yang dia ciptakan, sementara dia itu maha lembut pengetahuannya dan maha detail ilmunya. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya seseorang kesulitan dengan berbahasa Arab dalam istikharah? Maka difatwakan oleh Syekh Abdullah Ibn Jibrin rahimahullah. Ya. Kita baca teks Arabnya biar lebih terkesan formal gitu ya. Oke, pertama ada fatwa beliau, hal yajuzu qiraatul du'a'i lil istikharah min kitabin? Apakah boleh membaca doa istikharah dari kitab? Jawabannya doa yang tadi, yang hadis Jabir, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik itu. Maka dikatakan al-asl hifdhuhu wa istidharuh. Asalnya dalam berdoa istikharah adalah dengan hafalan. Dengan hafalan. Asalnya. Hatta yaqra'ahu ba'da an yarfa'a yadayhi, sampai dia membaca doa istikharah itu sambil apa? Mengangkat tangannya. Doa kayak doa biasa. Fa in syaqqa hifdhuhu kama yahsulu li ba'dil 'amati wa li ghairil 'arab jaza an yaqra'ahu min waraqatin aw kitab. Kalau misalnya sulit baginya, berat baginya menghafalnya, dan memang berat karena panjang, sebagaimana itu terjadi pada sebagian orang awam Arab atau sebagian orang ajam non Arab, maka boleh dia membaca dari warqah, kertas, ataupun dari kitab. Kalau sekarang boleh dari handphone. Antum mencari di Google doa istikharah seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada meme atau mungkin ada poster doa istikharah dengan bahasa Arab, antum baca. Tapi tentu pahami artinya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima doa dari qalbin lahin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima doa dari kalbu yang lalai. Ya, ini doa sih doa, tapi nggak ngerti apa yang dia doakan, nggak ngerti maknanya. Maka gimana bisa? Gimana Allah Azza wa Jalla akan menjawabnya kalau dia sendiri tidak tahu apa yang dia minta? Maka hendaknya sebelum kita istikharah, tadi hadis tadi dan doa tadi, fahami baik-baik setiap dari lafalnya, maknanya. Sehingga ketika kita berdoa istikharah, walaupun sambil baca Arabiknya, kita tahu maknanya dan ini yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sebatas apa? Yang penting baca aja lah, nggak ngerti maknanya nggak apa-apa ya, yang penting lah baca aja, yang penting sesuai sunnah. Kalau mau sesuai sunnah, jangan cuma zahirnya doang, tapi intinya juga sesuai, yaitu substansinya seperti pemaknaan terhadap doa istikharah tersebut. Ya begitu. Ya.
Jadi boleh dia membaca dari kertas, dari buku. Kalau sekarang ada handphone, ya boleh dengan bahasa Arab tersebut. Kalau memang ternyata full nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca harokat Arab, ya udah pakai transliterasi Latin. Fadhol. Wa idza lam yafham ma'nahu bil lughatil arabiyyah. Oke, kalau misalnya dia nggak paham artinya, dia tidak paham artinya dengan bahasa Arab, dia nggak paham bahasa Arab dan tidak sempat mempelajari artinya, tapi dia darurat istikharah. Jaza an yutarjam lahu bi lughatihi, yutarjim lahu bi lughatihi allati yafhamuha. Boleh dia menerjemahkan dengan bahasanya yang dia paham. Faham enggak maksudnya? Tadi kan Anda bilang, namanya doa itu kudu paham terhadap apa yang kita doakan, minta. Jangan sampai kita berdoa dengan lafal-lafal yang qalbu kita tuh enggak paham sama sekali ini isinya apa. Ya, jangan seperti kebanyakan orang di banyak masjid. Imamnya atau pendoanya bilang Allahumma apa ya? Yang akhirnya dikerasin. Astagfirullah Allahumma inni wa'anik. Amin. Qudratik. Amin. Ngomong apa enggak tahu. Kalau kita tanya kecuali ke jemaah yang tadi aminin keras-keras, Pak, maaf Pak, tadi Bapak tahu enggak dia doa apa? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu dia. Yang seperti ini fa anna yustajabulah. Bagaimana dijawab seperti ini? Ya. Pahami itu doa. Kalau mau mengaminkan, pahami apa yang dia ucapkan. Kalau memang berdoa, pahami apa yang kita doakan. Itu kan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita darurat istikharah, galau qalbu kita, salat istikharah, habis itu kita minta sama Allah. Kita lihat, waduh bahasa Arab nih saya enggak ngerti artinya. Maka di sini solusinya adalah boleh baginya untuk membaca terjemahannya dengan bahasa yang dia pahami. Tapi ini dalam kondisi memang kalau dia nggak paham benar-benar atau nggak bisa dengan bahasa, nggak bisa melafalkan Arab, nggak bisa baca bahasa Arab. Dan kalaupun bisa mungkin dia nggak paham artinya, boleh dia dengan bahasa Indonesia. Tapi ini untuk orang yang baru belajar agama lah. Kalau yang udah level muhsinin, Masjid Al-Muhsinin, ya udah makomnya harusnya beda lah. Fahamlah itu maknanya, ya belajar, ya pelajari maknanya. Walahu an yad'uwa bihi mutarjaman idza sahula alaihi hifdhuhu bi lughatihi wa syaqqa alaihi hifdhuhu bil arabiyyah. Ya bolehlah bagi seseorang berdoa dengan doa istikharah yang versi terjemahan. Kalau memang mudah baginya untuk menghafalnya dengan bahasa terjemahannya dia. Terjemahan bahasa dia. Dan dia kesulitan menghafalnya dengan bahasa Arab. Atau bihaitsu la yaqra'uhu illa maktuba, atau dia enggak mungkin bisa baca doa itu kecuali harus tertulis dan baca gini. Ya, bolehlah. Tapi ini kurang afdol. Ya, yang lebih afdol adalah dia belajar. Sambil baca boleh, belajar bahasa Arab, belajar maknanya, belajar bicara bahasa Arab. Itu lebih afdol insyaallah. Tapi kalau memang sulit, entah keterbatasan waktu atau lidah ini udah kelu, ya khalas, pakai bahasa Indonesia diperbolehkan. Ya, cuman itu bukan asal ya, itu bukan hukum asalnya. Itu pengecualian untuk umumnya orang yang awam yang tidak paham bahasa Arab atau kesulitan menghafal dengan bahasa Arab. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini azan atau gimana ini? Ya udahlah, ini udah mau azan gimana? Azan dah, nungguin aja, bentar lagi juga bunyi kan? Tunggu azan berarti ya. Jika ada yang bertanya nanti ba'da azan insyaallah kita ada sesi tanya. Ini tanya jawabnya kapan? Ba'da azan atau kapan? Oh iya. Dikatakan di sini oleh Ibnu Abi Jamrah, disebutkan juga dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar rahimahullah,
al-istikharatu fil umuril mubahati wa fil mustahabbati idza ta'arada fil bad'i bi ahadima. Istikharah itu di perkara-perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Enggak boleh istikharah di perkara haram. Wa fil mustahabbat, dan di perkara-perkara yang dianjurkan. Jika perkara-perkara tersebut itu seperti ada pertentangan, maka dia silakan memilih dengan istikharah atau meminta pilihan Allah dengan istikharah. Ammal wajibat, adapun hal yang wajib itu tidak perlu istikharah. Misalnya bakti sama orang tua. Bakti enggak ya? Bakti apa durhaka ya? Enggak bisa istikharah. Ya. Namun ada beberapa hal yang hukum asalnya wajib, namun karena ada suatu kondisi menjadi belum tentu wajib. Hukum asalnya wajib, namun karena ada suatu kondisi belum tentu menjadi wajib, dan antum bimbang akan hal itu. Antum bimbang akan hal itu karena adanya istibahul umur, yaitu samarnya perkara. Ya. Seperti contoh, antum punya uang sisa 500.000. Antum bimbang, di sini orang tua antum membutuhkan dan istri antum juga membutuhkan. Pada asalnya yang wajib paling awal adalah istri tentunya dibandingkan orang tua kandung. Tetapi ini dalam kondisi memang orang tua sangat membutuhkan, yang memungkinkan istri bisa bersabar. Maka di sini boleh dia beristikharah, padahal asalnya ini adalah wajib baginya menafkahi istri. Maka dia boleh beristikharah. Setelah istikharah dia mendiskusikan dengan istri bagaimana. Kalau memang ternyata Allah mudahkan untuk bisa membantu orang tua, alhamdulillah, mudah-mudahan untuk istri nanti ada gantinya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi asalnya wajib. Tadi asalnya untuk kewajiban tidak ada istikharah. Antum melakukan kewajiban itu. Tapi kadang-kadang ada beberapa konteks yang sebenarnya itu tadinya wajib, namun tidak mesti menjadi wajib, dan antum bimbang seolah-olah antum harus melakukannya, seperti yang tadi. Wa aslul mustahabbat, hal-hal yang asalnya dianjurkan secara nas, maka itu juga secara muayyan perbuatan itu dianjurkan secara khusus, maka itu juga tidak membutuhkan istikharah. Contohnya apa? Antum dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Istikharah dulu tahiyatul masjid apa enggak ya? Enggak ada kayak gini, ikhwan. Emang tahiyatul masjid emang dianjurkan, tetapi ini aslul mustahabbat. Masa antum sebelum tahiyatul masjid antum istikharah dulu mau tahiyatul masjid atau enggak? Enggak ada kayak gini. Ya, enggak ada. Apalagi ini enggak masuk pikiran antum. Ya, kemudian al-muharramat, perkara yang diharamkan tidak ada istikharah padanya. Al-makruhat, perkara yang dimakruhkan juga tidak ada istikharah padanya. Dikatakan oleh sebagian ahli sastra atau udaba dalam kitab Adabuddin Waddin, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan binasa, tidak akan merugi orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang istisyarah. Jadi dua hal. Ada istilah namanya istikharah, ada istilah namanya istisyarah. Istikharah itu meminta pilihan pada Allah. Istisyarah itu meminta petunjuk atau arahan dari expertnya, dari ahlinya. Itu istisyarah namanya. Ya, istikharah ada, istisyarah juga ada. Maka ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang membuatnya kepikiran, sesuatu yang besar, pilihan yang membuatnya kepikiran berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, maka lakukanlah istikharah dan istisyarah. Istikharah yaitu antara hablum minallah, antara diri dengan Allah, minta pilihan Allah dari Allah Azza Jalla. Istisyarah hablum minan nas, yaitu dia meminta bimbingan dan arahan dari orang yang berpengalaman dalam tema itu. Iya, orang yang mungkin bisa antum cari petunjuk atau cari yang terbaik darinya atau nasihat darinya. Ini istisyarah. Ya. Kita sudah diserbu negeri api ini, sepertinya udah nggak kondusif situasinya, terjadi chaos di mana-mana, masya Allah. Ya, tolong agak tenang ya. Jadi ada istikharah, ada istisyarah.
Istikharah itu dia minta pilihan Allah, istisyarah dia minta bimbingan manusia yang punya khibrah dan keahlian dalam bidang tersebut. Ya, misalnya dia mau menikah, dia istikharah kepada Allah Azza wa Jalla dan dia meminta bimbingan mungkin orang tuanya atau orang yang sudah berpengalaman menikah dan semisalnya. Pekerjaan, dia istikharah kepada Allah dengan salat dan doa, dan dia istisyarah kepada ahlinya. Misalnya ada kerjaan ini A, saya pengen bekerja di pertambangan, tapi ada pilihan B, saya bisa bekerja di akuntansi. Maka dia mungkin bertanya kepada beberapa orang yang ahli di pertambangan, ahli di akuntansi. Pak, menurut sampean saya cocok nggak kalau di pertambangan? Kamu lulusan mana emang? Lulusan pendidikan PAUD? Ya nggak nyambung lah. Ya gimana? Ya, kamu lulusan mana? Saya lulusan ekonomi. Ya udah kalau gitu ya aku akuntansi lah, nggak usah bimbang yang seperti ini ya. Tapi mungkin ya di pertambangan Pak, tapi di bagian kantor akuntansinya. Oh gitu. Kira-kira gimana? PT apa? Kemudian disebutkan. Oh di PT itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Disebutkan nama ahlinya. Ya, itu namanya istisyarah. Maka istisyarah ini juga perlu. Ya, begitu. Ada sebagian dari kita tahunya kan istikharah. Ya, istikharah doang. Namun enggak meminta pendapat manusia. Kadang-kadang petunjuk itu Allah berikan melalui lisan manusia. Kadang-kadang. Ada dan banyak orang ini lebih banyak lagi. Lebih banyak orang istisyarah aja, istikharahnya enggak. Minta pendapat manusia terus, tapi enggak pernah meminta pilihan Allah. Akhirnya enggak nyambung-nyambung. Akhirnya bimbang karena enggak ada pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu, maka tidak merugi orang yang istikharah kepada Allah dan tidak menyesal orang istisyarah kepada ahlinya. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini jemaah? Enggak ada? Ada pertanyaan? Fadhal. Bareng-bareng enggak apa-apa, ada dua ini. Yang mana duluan? Fadhal. Ya. Tapi apa hukum berdoa saat sujud ataupun dalam salat dengan bahasa Indonesia dan mampunya dia bahasa Indonesia? Maka para ulama mengatakan jika orang ini tidak memiliki hafalan doa wirid yang sesuai sunnah Al-Quran atau dia sunnah dengan bahasa Arab, dan dia membutuhkan sesuatu dari Allah, hajat tertentu kepada Allah, maka boleh dia untuk mengucapkan dengan bahasa Indonesia walaupun dalam salat, selama itu adalah doa. Adapun yang membuat seseorang batal salatnya dengan ucapan itu kalau ucapan tersebut bukanlah doa kepada Allah, seperti kalam, yaitu ucapan biasa kepada orang. Tapi kalau kepada Allah dia minta sama Allah, ya Allah saya memohon kepada Engkau, dia enggak tahu doa minta rezeki. Padahal gampang, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban misalnya, gampang. Tapi dia bisa bahasa Indonesia. Maka fadhal subhana rabbiyal a'la, kemudian subhana rabbiyal a'la, kemudian dia baca mengucapkan apa yang terbisa dengan bahasanya. Fadhal. Iya. Dengan bahasa yang ringkas aja, enggak usah berlebihan. Boleh. Menyebut nama boleh tidak? Boleh. Rasulullah SAW juga pernah menyebut nama dalam salatnya. Bahkan beliau mendoakan laknat dalam salatnya kepada beberapa individu tertentu. Memang Allah Ta'ala tegur, tapi tegurnya Allah bukan karena doa menyebut namanya, tapi karena engkau tidak tahu bahwa saya bisa jadi mereka dapat hidayah, makanya jangan doakan laknat gitu. Tapi boleh, di sini menunjukkan dalil bolehnya kita menyebut nama dalam berdoa di dalam salat dengan bahasa Indonesia yang baik, yang sopan. Karena dikatakan juga oleh Syekh Jibrin juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tentu mengilmui segala bahasa, karena segala bahasa dialah penciptanya. Jadi boleh di salat sunnah. Bahkan sebagian dari ulama juga membolehkan di salat fardu. Karena di sini ibrahnya bukan fardu atau sunnahnya. Ibrahnya ini salat semua isinya doa. Kan as-salatu fil lughati ma'nahu doa. Salat secara bahasa maknanya doa. Maka kalau misalnya doa di sini bukan doa wajib dalam salat, ya maksudnya doa yang merupakan konten yang penting, ya konten yang inti dari salat, maka doa tambahan yang kita inginkan maka itu boleh dengan bahasa Indonesia. Namun lebih amannya pas salat sunnah aja, ya karena lebih bebas. Begitu. Fadhal.
Ya. Ya. Dapat, tetap dapat. Selama niat itu terjamak semua dalam satu amalan, dapat semua insyaallah. Tahiyatul masjid sekaligus salat, setelah wudu, sekaligus sampai 4 niatan dapat insyaallah. Salat tahiyatul masjid, istikharah juga, setelah wudu, salat setelah wudu, dan salat qabliyah subuh misalnya. Dapat semua itu masyaallah. Iya. Tapi kalau memang dia darurat pengen bergegas salat tahiyatul masjid di tempat langsung, boleh dia. Dengan niatan salat mutlak. Salat istikharah di tempat langsung boleh. Taib, bolehkah salat istikharah? Bulan depan kita lanjut ya. Pertanyaan tadi jawabannya bulan depan kita lanjut. Gimana? Atau sedikit lagi. Bolehkah salat istikharah dengan salat mutlak di waktu terlarang? Jawabannya adalah jika antum sangat berdarurat istikharah ketika itu boleh, karena ada sebab. Ada sebab, yaitu antum membutuhkan pilihan Allah. Misal, sebutkan larangan salat, waktu dilarangnya salat. Apa? Waktu dilarang salat. 10 menit atau 15 menit sebelum waktu zuhur dilarang salat. Ya, ketika matahari itu tepat di atas kita, bayangan persis sama kita. Selama 10 menit itu waktu terlarang salat, kecuali salat yang ada kaitannya dengan tempat seperti tahiyatul masjid atau lainnya. Ya. Maka salat mutlak enggak boleh. Baik. Di WhatsApp lah antum, kemudian antum harus safar. Dan ini ditunggu zuhur ini juga keputusan antum. Safar atau tidak, karena akan dipesankan pesawat, cepetan. Waduh, ini waktu terlarang salat ini. Bisa enggak nanti pas setelah azan atau pas habis zuhur deh anak kasih tahu? Enggak bisa, kepepet. Maka enggak masalah antum untuk salat istikharah pada saat itu juga, walaupun di waktu terlarang. Dan sebagian ulama bahkan mengatakan apapun itu selama ada sebabnya salat itu, maka boleh walaupun di salat di waktu terlarang. Ya begitu jemaah. Ada lagi insyaallah atau tidak ada? Cukup insyaallah ya. Ya, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.